Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, jamaah salat isya, salat tarawih dan witir Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga kita bisa nikmat beribadah dengan tenang di bulan Ramadan. Dan kalau kita perhatikan, kita baca di negara-negara lain pada hari ini, itu banyak yang konflik ya. Mereka beribadah mungkin di tengah ketakutan ya, di tengah intimidasi mungkin dari musuh-musuh mereka seperti itu. Kita alhamdulillah di Indonesia kita bisa beribadah dengan tenang, dengan damai. Ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan kita pelihara. Mudah-mudahan negara kita terhindar dari mara bahaya dan selalu utuh sampai seterusnya. Dan tentunya kita ucapkan dengan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan sampai hari yang ke-26 ini ya, Allah ijabahi, Allah terima, dan itu menjadi sebuah tabungan kita nanti di akhirat. Dan tentunya tak lupa kita sampaikan ya, sholawat wassalam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, tema yang diberikan pada malam ini itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Di situ Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarju rahmatullah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharap rahmat dari Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya. Dari ayat tadi Allah menegaskan bahwa mereka yang mau beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah ya, maka Allah akan berikan kepada mereka rahmat ya, rahmat. Berbicara mengenai iman ya, iman tentunya kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya, nomor kedua ya. Di situ ada sebuah hadis Nabi ya, berbicara mengenai salah satunya iman ya. Di situ diceritakan bahwa pada suatu ketika itu Nabi beserta sahabat sedang duduk, maka datang seseorang. Di situ diceritakan seorang itu rambutnya sangat hitam, kemudian bajunya putih bersih, dan tidak nampak pada dirinya tanda-tanda habis musafir. Kita tahu namanya musafir itu kan biasanya kusut, itu kan rambutnya pasti agak kotor. Tapi orang ini tiba-tiba datang ke masjid di mana ketika itu Rasul sedang duduk bersama sahabat, sama sekali tidak tampak pada orang itu bahwasanya dia habis jalan jauh.
Padahal orang itu sama sekali tidak dikenal di kalangan sahabat saat itu. Ya. Tiba-tiba orang itu duduk, kemudian meletakkan lututnya di depan lututnya Rasul. Kemudian orang itu bertanya, bertanya 3 hal tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya. Salah satunya bertanya tentang iman. Ya. Fahbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman ya Muhammad, katanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qol antu'minu billah wal malaikati, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi dari hadis ini maka terbitlah yang namanya rukun iman. Ya, rukun iman ini dari hadis ini. Termasuk rukun Islam juga dari hadis ini. Hadis ini kemudian orang itu berkata qala sodaqta, benar engkau wahai Rasul. Ini orang bertanya tetapi membenarkan. Ya. Memang di akhir hadis ini maka Rasul menjelaskan, apakah kalian tahu siapa orang itu? Maka para sahabat bertanya, Rasul, engkau Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasul menjawab, itu adalah Jibril. Jadi Jibril datang pada Rasul bertanya, tujuannya adalah memberikan ilmu kepada para sahabat dan tentunya kepada kita semua. Ya. Salah satu tentang iman. Kata Rasul, al-iman antu'minu billah, bahwasanya antu'mina billah, kalian beriman kepada Allah, wa malaikatuhi, dan malaikat-malaikatnya. Kita tahu malaikat itu dalam akidah kita, ya, kita wajib mengimani minimal ada 10 malaikat, 10 nama malaikat yang wajib kita imani. Ya, walaupun tentunya jumlah malaikat lebih daripada 10, tetapi yang wajib kita imani itu ada 10, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu penyampai wahyu, ya. Kemudian ada malaikat Mikail yang penyebar rezeki, ada malaikat Israil yang akan mencabut nyawa semua makhluk termasuk kita, ada malaikat Israfil, itu kalau udah Israfil tuh keluar berarti udah tamat riwayat alam semesta ini, karena malaikat kiamat turun, kiamat datang ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Ada malaikat Raqib dan Atid, itulah yang mencatat amal kita, amal yang baik dan amal yang jelek. Kemudian ketika kita meninggal nanti ada ketemu namanya malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Kalau kita orang baik ketemu malaikat Nakir, kalau kita mudah-mudahan naudzubillah, kemudian ada yang di sini ketemu malaikat Mungkar, itu orang-orang kafir, malaikat Mungkar. Kalau orang baik ketemunya malaikat Nakir. Kemudian nanti juga ada namanya malaikat Malik, penjaga neraka, dan malaikat Ridwan, penjaga surga. Jadi kita wajib mengimani malaikat-malaikatnya. Ya, itu 10 ini. Walaupun ada malaikat-malaikat lain yang disebutkan oleh Rasul, ada malaikat yang membawa arus, ada malaikat yang mendoakan kita dan seterusnya, dan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Tetapi 10 inilah yang wajib kita ketahui. Nah, ada lagi berikutnya yaitu malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ya. Jadi sini bukan hanya kitab saja Al-Quran, tapi juga kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil. Itu juga wajib kita imani, dan tentunya wajib juga paling khusus yaitu kitab Al-Quran yang menjadi pedoman kita, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian warusulihi, dan rasul-rasulnya. Ini ada 25 yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Walaupun jumlahnya sebenarnya bukan 25. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan jumlah Nabi itu sekitar 300-an. Ya. Bahkan Nabi Rasul itu 300-an. Nabi itu ratusan ribu jumlahnya Nabi, ya. Kalau Rasul itu 300-an. Yang wajib kita ketahui, wajib kita imani 25. Ya.
Kemudian yang rukun yang kelima yaitu wabil yaumil akhir. Ya, wal yaumil akhir, yaitu iman kepada hari akhir. Dan terakhir yaitu kepada takdir khairihi wa syarihi, walaupun takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Jadi itu adalah iman, perkara iman. Jadi rukun iman sudah jelas ya. Tentunya kita semua insya Allah sudah memahaminya ya. Karena kata Rasul namanya iman itu ma'rifatun bil qalbi, kemudian wa iqraru bil lisan, wa arkanu bil wa amalu bil arkan. Jadi kata Rasul iman itu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini, ma'rifat di dalam hati kita. Kemudian wa iqrarun wa qararun bil lisan, kita ikrarkan dalam lisan kita, kemudian wa amalun bil arkan, dan kita tampakkan, kita amalkan dalam anggota badan kita, seperti itu. Mengapa? Karena ada juga namanya istilahnya dalam Islam itu kan ada mukmin, ada munafik. Jadi munafik ini secara zahir itu dia beriman ya. Zahir itu mengakui, perbuatan mengakui, tetapi secara batin itu dia ingkar. Dan ini ada di masa Rasul. Tokohnya namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik. Itu tampilannya luar biasa. Dia sama, kalau sholat itu diceritakan belakang Rasul. Bahkan sangat sopan lah kepada Rasul itu. Di bawah sandalnya. Tetapi dia memusuhi Rasul hakikatnya gitu. Dia sering menusuk kaum muslimin, termasuk juga peristiwa hadisul ifki ya, yaitu fitnah pada Aisyah istrinya Rasul yang dituduh melakukan selingkuh, itu yang luar biasa fitnahnya, itu yang menghancurkan, berusaha mengancurkan kehormatan Nabi, keluarga Nabi, itu dimotori oleh Abdullah bin Ubay. Dalam peperangan juga begitu. Peperangan sahabat maju, maka Abdullah bin Ubay ngajak para pengikutnya untuk membelot itu. Itu contoh Abdullah bin Ubay. Dia secara zahir itu iman, tetapi secara batin itu ingkar. Makanya iman ini ya kolbunya juga, lisannya juga, perbuatannya juga. Ya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradu. Ya, maka dalam hatinya itu ada penyakit, fasadahumullahu maradu, maka Allah tambahkan dalam hatinya itu penyakit. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kepada kita sifat-sifat nifak, karena nifak ini sangat ditakuti oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab itu yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Rasul ya, Nabi itu masuk surga, itu sangat takut terhadap nifak ini. Sampai-sampai dia bertanya kepada yang namanya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah itu ada sahabat Nabi itu yang megang data. Jadi zaman Rasul Madinah itu ada data orang-orang munafik. Rasul itu punya data. Ya, datanya ngasih tahu siapa yang ngasih tahu ya Allah Taala lewat malaikat Jibril. Si A, B, C itu munafik gitu kan. Datanya yang nyimpen Hudzaifah, dan itu tidak ada yang tahu. Umar sangat takutnya, jangan-jangan saya munafik, kata Umar. Memastikan nanya pada Hudzaifah ketika Rasul sudah meninggal. Ya Hudzaifah, kira-kira saya masuk munafik enggak? Siapa saja munafik? Maka Hudzaifah mengatakan Anda tidak termasuk. Kata Hudzaifah tanya gitu aja. Jadi sampai Hudzaifah meninggal, datanya tidak tetap terjaga rahasianya. Itu munafik ya, munafik seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengingatkan kita pada sifat-sifat munafik ini. Itu yang pertama ya, yaitu iman. Kemudian hijrah di sini tentunya berpindah tempat ya. Ini konteksnya yaitu hijrah, ketika itu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah ya, ya. Walaupun ketika Fatu Mekah Rasul pernah bersabda la hijratan ba'du Fathul Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Kemudian bagi kita apa? Maka ada sebuah hadis juga, al-muhajir kata Rasul itu man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang muhajir itu, kalau muhajir ya, seorang yang berhijrah itu orang yang
mau berhijrah, mau menghindari dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi itu termasuk kategori hijrah secara manawi. Kalau secara tempat sudah tidak ada kewajiban lagi kita untuk hijrah secara tempat, karena itu ayat itu terkait dengan hijrahnya Rasul dan sahabatnya ke kota Madinah. Jadi setelah Futuh Mekah tidak ada hijrah tempat lagi. Tentunya secara manawi kita juga wajib hijrah secara mental ya. Yang dulu mungkin kita suka ke tempat hiburan, saat ini lebih senang ke tempat pengajian, itu hijrah juga. Yang dulu suka berteman dengan orang yang ahli maksiat kan, sekarang lebih senang dengan orang yang suka taat. Yang dulu mungkin sering dengan hal yang tidak berfaedah, sekarang lebih suka ke ibadah. Itu juga bagian daripada hijrah ya. Dan terakhir yaitu jihad ya. Jihad di sini tentunya maknanya luas, bukan sekedar yang mungkin digambarkan oleh musuh-musuh Islam ya, orang kafir mengatakan bahwasanya Islam itu jihad itu kelihatannya, tapi jihad itu adalah maksudnya bersungguh-sungguh kita di jalan Allah SWT ya. Termasuk dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Kita nyumbang masjid itu juga bagian daripada jihad. Jadi jihad itu luas, bukan hanya perang, tapi luas daripada itu ya. Mungkin itu saja dari saya, bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.